Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita masih nunggu guys dulu ya. Masih nunggu guys ya guys. Oke, alhamdulillah sudah tergabung. Silakan. Yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tergabung dengan guest kita sore hari ini. Ada Bang Randi ya, ada Bro Randy dari koordinator barunya Indonesia Tanpa Jil. Nah, akan ramai kayaknya sore ini ya sama Bro Cadas yang satu ini ya. Jadi Bro, kemarin aku sudah berbincang-bincang ngoceh gitu sama koordinator Aliansi Cendekia Negeri, terus sama koordinator Tanpa Jil Bandung, plus juga koordinator Aliansi Ruang Riung ya. Nah sekarang sore ini alhamdulillah dikasih kesempatan gitu ya buat ngoceh bareng sama Bro Randy. Bro Randy bisa pakai headset mungkin ya biar nggak gemak. Headset ketinggalan. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Semoga aman-aman aja nih insya Allah. Nah, di tema kita kali ini, jadi kalau kemarin udah anti family club, terus hate me don't hate my family, terus yang ketiga ini nih yang terakhir di pekan ini yaitu family against the world gitu ya. Nah, kenapa sih Bang Reddy nanti jadi aku akan tanya, tapi sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu, kesibukannya apa aja, terus sekarang kesibukannya Tanpa Jil apa? Silakan. Oke, keren ya, biar kayak anak muda banget ya kan. Harus pakai topi, harus pakai os lengkap loh gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ta'ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih Kak Awi, selebgram kita yang cadas abis, telah mengajak saya sharing di akunnya yang keren banget lah, pokoknya fiturnya ya. Kalian bisa lihat sendiri kayak bisa ada gelas-gelas kaca, madu dicampur-campur dengan tahu dengan apalah ya. Oke, halo teman-teman semua, saya Randy Iqbal. Teman bisa panggil saya Randy. Kesibukannya adalah kebetulan saya sudah baru sebetulnya menjadi terpusat Indonesia Tanpa Jil ya, sebuah gerakan dakwah yang berdiri tahun 2012 silam yang fokus memang menghantam isu pilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, hari ini cerita saya adalah seorang ayah, dua anak, tapi ayah muda ya. Ya lihat dong, kece, masih kece ya, masih kece pokoknya lah ya. Ya, dua anak yang kebetulan memang cukup konsen sekali mengenai persoalan tentang keluarga. Dan kebetulan tema hari ini kita kan keluarga kan. Halo, kedengeran? Kedengeran. Dan oke, jadi
Jadi akan saya beberapa cerita lah, beberapa kiat-kiat atau urgensinya seorang kepala rumah tangga tuh apa di masa sekarang yang gila banget ini gitu. Oke, itu Nah, prolognya. nah yang pertama nih, Bro, sebelum kita jauh-jauh dulu, kenapa sih ngambil temanya? Ini kan temanya narasumber sendiri yang milih ya. Kenapa ngambil tema Ya. ini gitu? Silakan. Oke, soal tema ya, family against the Mm-mm. world gitu ya. Uh, gue ngeliat sekarang nih katanya kan zaman 4.0 ya, dimana kita Mm-mm. tuh bisa mengekspresikan apapun gitu, walau tanpa mengikuti jalur pendidikan formal gitu. Ya terbukti akhirnya kita lihat bisa lihat di sosial media itu banyak banget orang-orang atau anak-anak remaja gitu yang tampil ngerasa tanpa beban gitu. Mm-mm. Nah, dan itu masif banget gitu, masif banget dan banyak banget di zaman sekarang gitu. Imbasnya apa sih ke keluarga gitu. Nah ini yang mau gue sampaikan sebetulnya. Sebenarnya tuh kita tuh kalau ngerasa bahwa keluarga sekarang sedang hidup di dunia yang baik-baik aja, itu salah Mm-mm. besar gitu. Mm-mm. Ya sebenarnya lo harus kok kayak gini ya? Kok di sosmed ada ini ya? Kok anak itu gini ya? Kok di sosmed bisa begini ya gitu loh. Artinya kalau lu sepakat gitu, buat para ayah, kalau lu pada sepakat semua tentang ini suatu kewajaran, zaman ini Mm-mm. suatu kewajaran, lu salah besar. Lu bisa nanti dilupain sama anak lu bahkan. Kalau lu Mm-mm. ngerasa, oh, udahlah, nah, mainlah, ikuti zaman ini, kamu harus maju, kamu harus cerdas, kayak gitu-gitu, tanpa Mm-mm. filter yang kuat dari ayahnya, Mm-mm. gitu. Makanya gue bilang ini adalah uh, keluarga harus ngelawan dunia yang lagi nggak asik ini, gitu. Mm-mm. Nah, tapi Nah, bukan berarti 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 ada peranan penting ya keluarga dalam membangun peradaban, apalagi di masa-masa sekarang yang lagi kita tahu ya, ini tuh dunia lagi nggak baik-baik aja, peradaban kita nggak baik-baik aja, orang-orang di sekitar kita bahkan nggak baik-baik aja. Silakan, Bro. iya, iya. Ah, yang paling bisa ngebentengin itu keluarganya gitu. Jadi emang bener kata Kawi bener. Emang kalau kita lengah dikit aja di zaman sekarang ini, anak-anak lu tuh kayak bisa diambil sama kawan serigala yang Mm-mm. mainstream gitu. Nah, mainstream Mm-mm. ini sebenarnya ini nggak terlalu good gitu, nggak terlalu baik gitu. Mereka tuh sebenarnya mudorot juga, cuman karena mereka banyak Mm-mm. dan kelihatannya lazim gitu, biasa. Dan kita juga nggak, ini kayaknya wajar, zaman ini wajar. Ya udah, gitu ikut aja gitu. Kemarin teman saya nge-DM saya lewat IG, yaitu dengan mengatakan bahwa bang, itu zaman udah makin gila. Kayaknya kita ketinggalan Mm-mm. jauh. Maksudnya apa? Kan saya nggak tahu maksudnya apa. Dia bilang gini, dikasih tahu link beberapa Twitter, itu Mm-mm. akunnya meledek atau buat meme-meme ustad-ustad gitu. Jadi ada Ustadz Abdul Somad lagi berdoa, nangis, terus samping itu dikasih cover-cover lagu gitu. Cover-cover kaset kagu gitu. Lagi sedih, lagi galau gitu. Itu satu. Mm-mm. Itu usia mungkin masih 19 atau 20-an lah. Itu masih muda banget lah gitu kan. Artinya masih harus Mm-mm. dekat penuh bimbingan gitu. Yang kedua dikasih lagi akun-akun TikTok. Yang mana tuh joget-joget, ya kan? Mm-mm. Terus Mm-mm. pacaran gitu. Dan itu usianya tuh Mm-mm. paling SMP. Paling SMP. Nah, ini kenapa bisa terjadi yang kayak gini? Kalau misalnya mengatakan bahwa itu hal yang wajar, buat gue enggak. Itu enggak hal yang wajar. Ya apa fungsinya ketika kita membiarkan anak kita misalnya main TikTok, ya foto-foto pacarnya gitu. Apa Mm-mm. fungsinya gitu? Maksudnya Mm-mm. tujuannya apa? Tujuannya paling paling eksistensi. Ya, menurut gue Mm-mm. eksistensi usia umur segitu tuh nggak pas. Dan bukan itu. Inilah ketika orang tua lepas kontrolnya gitu, dan ngerasa bahwa ini bukan bagian penting. Ketika remaja anak dibiarin gitu aja gitu. Ketika remaja orang tua ayah dan ibunya nggak bisa lagi cek handphonenya. Kalau gue mantan nggak Mm-mm. gitu, gue kontrol Kayak abis-abisan gimana tuh? men. Gue tanya itu apaan, buka apaan sih tuh, walaupun nanti anak gue SMP gitu ya, itu gue tetap Mm-mm. tanya, gue tetap ngobrol. Gue nggak boleh ngebiarin, Mm-mm. apalagi udah kamu harus mulai deketin pacar, mulai, oh nggak bisa, sosmednya gue awasin. Nah caranya adalah gue buat dulu figur. Jadi gue nih sekarang lagi ngebentuk gimana caranya gue jadi idola buat anak-anak gue. Bener, bener, bener. Karena kan sebenarnya Ya, ayah ini peran sentral ya, Bro Randy ya, bener ya?
That's good, betul, betul Nah, banget. ya. Makanya ada hashtag menarik dari Ustadz Ajo Bendri mengatakan bahwa Mm-mm. negeri tanpa ayah, Oh iya benar-benar negeri aku pernah dengar. ya, negeri tanpa ayah, ayah ada tapi tiada, dibilang gitu. Ini Mm-mm. harusnya menusuk orang tua atau anak ayah muda yang satu yang lagi mau jadi calon ayah, dua yang lagi ta'aruf, lagi ta'aruf Mm-mm. ya, lagi ta'aruf kan, lagi ta'aruf kan, Ini kok iya, dituduh ya? buat calon itu buat calonnya, jadi jangan main-main gitu. Maksudnya harus benar-benar mikir, eh lo siap jadi ayah gitu. Mm-mm. Jadi ayah tuh, baik lagi ya ke tadi yang saya bilang ya. Kenapa saya isi semua aktif di podcast, baru bikin juga Instagram, Twitter, Facebook. Kenapa saya ambil Mm-mm. semua platform itu? Karena sebetulnya tujuannya bukan buat orang banyak sebetulnya, tapi buat Mm-mm. anak-anak saya nanti. Anak saya nanti. Ya, Mm. sekali saya pernah Mm-mm. di Instastory gitu ya. Instastory itu tilawah gitu kan. Itu sebenarnya buat anak saya. Alhasil anak saya yang usianya masih 4 tahun itu udah mulai Mm-mm. ngikutin Masya bapaknya lah gitu. Allah. Kan kepada semua ayah-ayah muda untuk against the world. Karena kalau lu nggak ngasih contoh atau lu nggak bersama anakku terus gitu tiap tiap Mm-mm. tiap waktu, lu akan tergerus sama dunia ini gitu. Mm-mm. Misalnya contoh, eh, TV nasional aja ya, acara televisi lah, sorry, acara televisi itu udah 80% atau mungkin 90% acaranya udah nggak berfaedah. Buat gua, para ayah harus turn off the TV television. Lu harus matiin Mm-mm. televisi dan lu jadi televisinya ayah. Ayah harus jadi televisi anak-anaknya. Ayah harus mampu Mm-mm. menjawab anaknya. Kalau udah kayak gitu, nanti kan terfilter kan? Nggak akan Mm-mm. lagi ada yang keluar dengan TikTok yang telanjang-telanjang, dengan TikTok yang Mm-mm. pacaran-pacaran, dengan TikTok yang Mm-mm. cuman apa sih kayak gitu-gitu itu kan apa sih gitu. Dan jadi anak muda zaman sekarang nggak tahu tujuan anak muda tuh, gue tuh ngapain sih di masa muda ini gitu loh. Mm-mm. Nah ini harus ayah yang ngisi, karena kalau ibu bisa sih, cuman ibu kan kurang kuat gitu ya. Maksudnya bukan bukan meremehkan wanita ya, tapi ibu tuh udah lelah Mm-mm. menyusui, ya kan, mengurus. Ngurus Ayah tuh jangan, rumah. iya, ayah tuh jangan jangan cuman udahlah, ini urusan ibu-ibu, jadi ayah tidak perlu lagi mengurus ya. Ayah cari nafkah. Salah, salah banget. Kalau lo masih pakai jargon-jargon kolot kayak gitu, wahai halo para laki-laki, kalau lo masih pakai jargon ayah itu cuma cari nafkah, otomatis nanti anak lo akan melupakan lo segera. Pasti. Karena gue udah punya banyak temen yang kayak gitu. Yang sama anaknya gak pernah didengar. Anaknya gak bangga sama bapaknya ketika dia besar. Ya ampun, kok Gitu. aku merinding Makanya ya dengernya. Jadi berarti anak-anak di sekarang ini, zaman sekarang ini banyak banget yang ini ya berarti fatherless gitu ya. Berarti jadi kayak mereka tuh sebenarnya bener. punya ayah, tapi mereka tuh nggak apa ya, Enggak. nggak punya sosok Enggak. ayah ideal seperti Hmm, apa. Bahkan ayahnya sendiri itu nggak bisa jadi sosok yang ideal buat dirinya sendiri gitu ya, Bro betul, Randy. betul. Betul. Nah, ini ada hubungannya sama saya kan dulu kan ngeband ya. Saya dulu ngeband. Mm-mm. 2002 sampai 2016 terakhir manggung ngeband. Mm-mm. Ketika anak saya lahir, di situ saya mulai berpikir, kalau seandainya saya masih ngeband dan teriak-teriakan di panggung, kayaknya anak saya malu deh punya anak punya ayah kayak saya. Itu yang cuma Oh. ngeband. Mm-mm. Itu saya langsung banting setir. Oh, oke, gue gak mau, gue gak mau. Akhirnya banting setir, Mm-mm. serius gue Hijrah. benar hijrah. Jadi sekarang sedang hijrah sebetulnya ya, sedang hijrah. Mm-mm. Gitu. Akhirnya membentuk figur baru untuk demi anak-anak sebetulnya. Mm-mm. Misalnya ada yang nanya, anak lu kan paling cuma berapa sih? Cuman dua, dua itu bisa menjadi celupan air yang bisa bikin putih semua gitu. Seandainya kita Mm-mm. serius. Jadi Mm-mm. intinya nanti gini, ketika anak kita remaja, anak kita tuh udah kita kasih visi misi, lu harus buat good circle. Di mana good circle itu akan membuat orang-orang mau main sama lu. Kenapa mau main sama lu? Mm-mm. Karena lu keren. Lu nggak mainstream sama orang-orang yang kebanyakan. Kayak gitu misalnya. Mm-mm. Nah, jadi kayak gini, misalnya sekarang TikTok itu cuman nyanyi-nyanyi dubbing-dubbing gitu ya. Tapi kan ada Mm-mm. muncul orang anak TikTok misalnya tilawah atau TikTok uh, uh, Ngasih tips-tips baik kasih gitu ya. ya, dan itu kan lain, dan itu cuma sendiri kan. Nah itu kalau Mm-mm. akhirnya diikutin banyak orang, nanti yang bad circle ini akan masuk ke good circle itu sebenarnya. Dan lagi dalam Berarti Al-Quran kan sebenarnya jelas kan. berarti sebenarnya kita tuh perlu banyak orang untuk ngisi pos-pos yang maksudnya yang dunia ini kan udah rusak ya, Bro. Jadi Ya, harusnya ada setiap orang di setiap pos gitu ya yang
menjaga, jadi jangan sampai satu bidang itu rusak, semuanya jadi rusak. Jadi harus ada orang baiknya nih. Betul, betul. Itu benar banget. Benar banget. Nah, itu ayah tuh harus kasih pemahaman soal itu kepada anak-anaknya nanti. Gitu. Kan kalau nggak bisa kan, kamu harus gini, anak, kamu harus gini, kamu jadi ini gitu. Misalnya gitu, dipaksa-paksa kan nggak bisa juga gitu. Anak kan punya bakat, ya kan, punya kreativitas. Nah, kita tidak mengekang, cuma kita arahkan. Yang kita lihat nih, ini bidang apa yang cocok buat dia. Kemudian masukkan dia ke kelompoknya dan pastikan kelompoknya adalah orang yang akan jadi baik karena dia gitu. Jadi anak kita jadi perantar penyambung, ya? mewarnai benar-benar mewarnai. Nah, itu ayah adalah kuncinya karena anak nggak bisa pintar sendiri gitu. Nah, di sini ayah harus paham konsep ilmu, ayah harus memperbaiki hubungan dengan Allah, ayah harus sering-sering datang kajian gitu. Bener banget, jadi sering-sering datang kajian. Nah, banyak berarti anak ini ya, ayah-ayah di zaman sekarang yang mungkin cuman mentingin tadi yang kayak Bro Randy bilang, jadi pulang kerja ke rumah ya udah mungkin sekedar buka HP, bahkan mungkin nyapa istrinya juga enggak, mungkin juga apalagi ngobrol sama anaknya juga enggak. Nah, itu tuh mungkin bisa jadi salah satu ini ya, jadi salah satu sebab makanya anak-anak di rumah itu kehilangan sosok ayah ya, Bro. Iya, akhirnya mereka kan cari supaya diperhatikan. Supaya diperhatikan. Iya, makanya biasa gini ya. Aku pernah nanya ke orang yang dia tuh masih kecil, cuman pakaiannya seksi banget. Terus tetangga sih sebetulnya. Terus perempuan. Dia selalu posting fotonya. Memang banyak yang like. Gue tanya kenapa sering like kayak foto gini. Ya seneng aja perhatiin orang. Pas gue lihat background keluarganya, emang ayahnya tuh pasif banget. Pasif banget. Padahal tuh masa-masa remaja itu masa-masa di mana ayah tuh harus sering-sering ngobrol sama anak perempuannya sebetulnya. Gitu. Jadi ya nanti ketika anak perempuannya mulai ada jatuh cinta gitu, ukurannya kayak ayahnya. Ayahnya, ya benar. Jadi suami yang kayak ayahnya gitu, yang sesuai dengan ayahnya itu sekarang tuh hilang gitu. Misalnya gini, teman saya ngeliat sendiri ya, kita berteman gitu. Dia nggak hijrah sih, cuman dia orang baik aja. Tapi ini bukti bahwa orang baik aja nggak cukup kalau mau didik anak supaya jadi apa, pengubah keadaan gitu ya. Dia mapan lah ya, dia mapan, dia kerja. Saya ke rumahnya waktu itu pas libur gitu. Dia juga libur, tapi dia nggak tahu kalau saya mau ke rumahnya, surprise gitu. Kemudian saya ngelihat gimana cara dia memperlakukan anaknya. Anaknya tuh masih usia SD lah ya. Ketika libur, datanglah anaknya ke sofa nemuin bapaknya. Bapaknya bilang apa? Bapak sambil main handphone, dan saya kesal itu handphonenya game. Come on, para ayah main game itu lu kayak lagi dari mobil, terus lu lepas tangan, rem lo gas lu tekan, lu mati men, gitu maksudnya. Kayak aku manggil gini, mah, ada nih, kenapa sih harus manggil istrinya gitu? Kan lu bisa gendong, bisa angkat, bisa ngobrol. Serius loh, serius banget. Abis itu saya nasihatin dia gitu. Nah, kenapa saya sangat marah? Karena gini, yang saya alami di rumah, ketika saya libur kerja, ini pandemik ini kan banyak libur di rumah ya, banyak di rumah kan Mas Pandemik kan. Itu anak saya bangun pagi, anak saya belum. Tiba-tiba ketika saya mandi, itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Nah, saya masih kecil, untuk pintu. Siapa? Nah, gitu kan. Aku, Bun. Oh, Koko, ini anak pertama nih. Ngapain? Aku nungguin di luar. Ngapain? Dia cuma nanya, Pan. Abun kerja nggak? Kerja. Dia jawab apa? Dia bilang, ya. Lo emang kenapa ya? Sedih. Kenapa emang? Kalau Abun libur enak. Kenapa enak? Aku mau main. Seorang anak, taruhlah yang usianya segitu ya. Ini sama sebetulnya ketika dia usianya berapapun, dia juga mau main sama ayahnya. Cuman dia nggak mungkin bilang untuk orang usia-usia remaja SMP atau SMA. Jadi ayah tuh harus ada di rumah, ngobrol gitu loh, ngobrol. Oke, ketika saya heran ketika ada ayah muda itu masih nongkrong aja kerjaannya, masih nongkrong. Lu kapan belajarnya? Lu kapan mengejar ketertinggalannya gitu loh maksudnya. Dan lu kapan ngabiskan waktu sama anak-anak lu? Gitu. Kalau sama anak-anak udah nggak mesti. Berarti iya, ini PR buat PR bahkan buat orang-orang yang belum ditakdirin sama Allah buat nikah, orang-orang yang belum ditakdirin sama Allah buat jadi ayah, ini tuh berarti mereka harus ngejar-ngejar jadi
kayak mereka tuh mempersiapkan diri gitu, nanti ketika mereka jadi ayah, tanggung jawabnya bukan cuma sama dirinya doang, tapi dia punya tanggung jawab sama istrinya, punya tanggung jawab Hmm, sama anaknya, buat ngurus anak dan istri gitu, bukan cuma main-main di luar aja ya Bro Randy ya. bukan. Dan anak sebenarnya nggak terlalu butuh mainan apa ya, mainan mahal, terus sekolah yang bonafit, Mm-mm. terus makan-makan lezat. Sebenarnya nggak butuh. Ketika ada ayah di depannya, anakku, yuk kita main. Itu main apa sih? Cuma main paling kayu-kayuan dibohong-bohongin gitu, dia tuh seneng. Yang penting sama ayahnya, yang penting sama mamahnya gitu loh. Nah, dan Berarti kalau bonding ya. harus kayak gitu. Nah, para ayah dulu saya masih ingat banget. Kenapa saya ayah saya bukan yang ayah milenial sekarang, yang paham tentang yang sering tentang kajian bukan. Tapi ayah saya waktu itu pernah yang paling saya ingat nih. Ini saya masih sekolah ya, dan saya ingat ya, apalagi yang anak-anak sekarang ini. Dan ini sama harusnya semua pada ingat. Ketika itu saya makan belum sekolah, saya masih belum punya adik, masih sendirian. Kemudian ayah saya tuh menyolbi saya siang-siang karena ibu saya pergi. Mm-mm. Ayah saya siang-siang. Kemudian saya minta diikatkan uh, sarung, Turtleneck sarung. kayak gitu. Oh, sarung. Yang kayak Batman. Oh iya iya iya. Heeh. Yang kayak Batman. Kemudian ayah saya dengan otomatis dia juga pakai gituan. Loh, saya tanya dong, Bapak ngapain pakai gituan? Bapak juga pakai. Ngapain? Kan aku doang nih Batman. Bapak bilang apaan? Ayah saya bilang, aku Robin. Bapak menemani, Batman kan temannya Robin kan? Iya, iya benar. Tapi hati saya nggak sejuk pada waktu itu, coba. Dan itu teringat. Jadi, ukuran Membekas ya kerennya, berarti. pas banget. Dan kalau udah kayak gini, apapun yang ayahnya bilang, jangan main TikTok. Alay. Pasti. Kenapa ya? Nurut. Karena gini-gini. Nurut. Gitu. Mm-mm. Dan ini semua yang main TikTok nih, yang main TikTok tapi zolim ya. Maksudnya yang, Iya ya. aduh, yang ngaco deh Yang ya, yang bikin unfaedah mata lah ya. yang unfaedah gitu. Itu semuanya karena itu. Ayahnya nggak pernah ngobrol gitu loh, nggak pernah. Kamu kalau lebih cantik pakai jilbab, jangan main TikTok deh kayaknya. Main sama ayah nih. Apa kayak ngobrol kayak apa kayak gitu. Mm-mm. Semua anak tuh pengen diskusi sama orang tuanya eh, sebanyak mungkin sebetulnya. Cuman terlalu Mm-mm. sayang sibuk, apalagi zaman sekarang. Aduh, gadget di tangan ayahnya. Terus kalau dikerja pulang, tinggal against the world. Main dunianya. Ini adalah ayah, Mm-mm. anak gitu. Ini baru soal anak ya, apalagi ntar istrinya. Boro-boro deh tuh. Disapa. Iya. Karena gini, kenapa sih saya pernah melihat istri saya menangis pada waktu itu. Halo Mm-mm. para ayah, dengar ya. Dengar, mungkin istri lo bukan istri yang cengeng nih para ayah, tapi ku kasih tahu nih sama sebetulnya wanita tuh kayak gini. Tapi nggak tahu deh kalau kawi, mungkin hatinya sekuat batu karang ya. Oke, jadi gini, waktu itu istri saya menangis di depan saya, ada dua anak saya, lagi wah kacau-kacau deh, chaos gitu, maksudnya nggak bisa diem gitu. Mm-mm. Umu nangis, Umu kenapa nangis? Bilang gitu kan. Kata dia, kenapa nangis? "Eh, aku capek. Capek kenapa? Capek, kata dia gitu. Mm-mm. Iya, aku tanya lagi, ya udah nanti mau bantu-bantu buat ada yang ngurus anak. Nggak mau, nggak mau. Tapi Mm-mm. capek aja, capek. Artinya, itu tuh Pengen ibu didengerin. sebenarnya ah, Pengen pengen didengerin dibantu, berarti. pengen dibantuin, pengen dibantuin. Mm-mm. Mm-mm. Gantian gitu, gantian. Kebanyakan anak sekarang, ayah sekarang tuh pengen gini, udah ijab kabul, kamu adalah istriku, maka kebutuhan serahkan dipenuhi, diturutin, maunya diturutin gitu. Nah ini nggak romantis gitu loh. Ini nggak romantis. Jadi tuh ayah tuh harus tahu dulu keluhan istrinya tuh apa, kemudian rangkul anak-anaknya, gitu kan. Mm-mm. Kemudian bersama gitu, berjuang bersama untuk melawan dunia yang mainstream ini. Gitu. Mulailah Mm-mm. buat para ayah terus buat kurikulum. Jam segini harus ngapain? Ah, Mm. apa yang boleh tonton gitu. Anak saya nggak pernah main game dan saya nggak akan kasih dia main game. Akhirnya dia suka menghayal, dia pakai kayu gitu, pakai tempat pensil terus dia, saya tanya kamu ngapain? Main game. Ya Allah. Kadang kasihan, tapi itu kebaikan dia. Itu kebaikan dia. Mm-mm. Dan saya udah ngeliat di sosial media, di komuter lain, di tempat-tempat umum, itu semua anak dikasih handphone. Dan itu sama aja bunuh diri dengan bom waktu. Benar benar benar.
Gak, orang tua harus sadis demi cinta. Seperti lagu Afgan, terlalu sadis suaramu. Gitu. Iya, harus sadis demi cinta. Itu boleh pada anak. Karena kan against the world. Kalau enggak ya anak lo akan sama aja mainstream. Anak lo akan buka aurat juga. Anak lo nggak pernah akan meninggikan kalimat-kalimat Allah. Anak lo nanti ya biasa aja gitu, biasa. Cari uang ya buat dirinya aja. Nggak pernah buat donasi Palestina misalnya gitu. Nggak kepikiran. Tahu sejak kecil tuh apa sih ayah? Aku tuh hidup apa sih? Apalagi kalau ada sampai ayah zaman sekarang, ayah milenial, ditanya ayah, siapa sih Rasulullah? Ceritain dong Rasulullah. Itu ayah nggak bisa jawab. Dibunuh diri aja bro, bunuh diri aja. Itu malu dan gitu. Jadi kalau berarti ayah ini benar-benar ya, seperti yang Bro Randy bilang, punya peran sentral yang besar banget di sebuah keluarganya. Terus dia tuh berarti harus bisa jadi model buat anak-anaknya nanti. Nah, Bro, ini kan udah mau bentar lagi nih, 4 menit lagi sebelum kita tutup diskusi ngoceh kita kali ini. Nah, pertanyaan aku nih, mungkin yang pasti teman-teman juga banyak yang nanya nih. Jadi Bro Randy kan tadi udah semangat banget ya berkobar-kobar, nyeritain tentang keluarga, bagaimana harusnya jadi seorang ayah yang baik, bagaimana seharusnya jadi seorang suami yang baik. Nah, pertanyaannya, sekarang kan ada rancangan undang-undang ketahanan keluarga ya, Bro. Nah, aku tahu nih pasti dari paparannya Bro Randy tadi udah pasti jelas dong dukung rancangan undang-undang ketahanan keluarga, betul? Oh iya dong. Nah, tapi di seberang sana ada orang-orang yang nggak suka sama institusi keluarga, bahkan nggak suka dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Sikapnya Bro Randy sekalian mungkin bisa menutup ya closing statement. Oke. Sebelum RUKK kan ini kan? Betul. RUKK muncul. Jelas sana duluan mungkin ada yang namanya dulu RUPKS ya. Benar. Itu yang digadang sebagai solusi jawaban pelecehan seksual segala macamnya. Gue bilang bohong, bro, bohong. Dan RUKK ini sebenarnya kayak penawar yang asli. Ini bukan cuma melindungi lu dari pelecehan seksual, tapi justru lu akan dilindungi dari segala macam dekadensi moral. Ya ampun, aku merinding dengerinnya ini. Lanjut, Bro. Oke, bukan cuman lo dilecehin, gue dilecehin di kereta. Bukan cuma itu. Kalau kita serius dan sepakat sama RUU KK ini, lo akan kayak pakai baju APD kemana-mana. Ada pelindung. Oh iya. Lo nggak akan kena droplet mereka yang rese itu, yang kemudian bikin lo tuh kayak mau berontak gitu. Enggak. Nah, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya tentang RUKK ini. Nggak usah, gue panjang lebar nggak cukup waktunya. Gue cuma bilang gini, kalau RUU PKS itu digagas sama kaum feminis, sekali gue ikutin ya, kalau RUU PKS itu digagas sama kaum feminis, yang notabene di mana dia anti dengan keharmonisan keluarga, karena dia nggak mau itu mengatur secara private diri seorang, ya. Akhirnya mereka buat RUU PKS. Ini jelas salah dong. Ini jelas nggak asik lah. Dan kurang, masih separoh gitu kalau mau nyelamatin nyawa tuh masih separoh. Tapi RUU KK, siapa yang gagas? Gini, semua ulama, tahu dong ulama ya. Ulama kan paham agama, paham ilmu ya. Ulama kan banyak. Jago tafsir ya. Jago ceramah ya. Tahu nih isi hati kita. Tahu jawaban deh, bahkan dia tahu bagaimana kita masuk ke surga. Iya dong. Kalau lo nggak percaya, lo gila. Ya, bilangin teman-teman yang lain, mana para ayah, kalau lo nggak tahu ulama, lo gila. Dan gue yakin, lo pengen pasti masuk surga kan? Dan ulama tahu caranya. Ulama tahu gimana cara masuk surga. Dan semua ulama mendukung RUU KK, saudara. Makanya tinggal pilih aja mau ada di rombongan pendukung sana atau ada di pendukung ulama, betul ya Bro Randy? Betul. Dunia ini nggak bisa abu-abu, cuma ada siang sama malam, pagi sama sore itu transisi. Pagi tuh masih ke siang, sore itu buat ke malam, sebentar doang. Yang lama tuh siang sama malamnya. Warna ada dua, hitam putih, pilih yang mana? Gitu. Kalau netral berarti lo mau dukung kehancuran, nggak bisa. Tentukan sikap, ya. Coba bisa tanya, kamu mencintai aku menjadi dia, lo bingung, aku mencintai siapa ya? Udah lo jeber sama istri lo, aduh jangan bilang istriku aku mencintaimu. Jadi kita sama-sama yuk bentuk keluarga yang benar, yang baik,
Gimana caranya? Dukung RUU KK. Ya elah. Oke, nah ini sebenarnya ada yang menarik banget ya dari tadi pernyataan Bro Randy yang terakhir. Kalau misalnya dunia ini cuma ada dua kan, hitam putih atau enggak siang dan Ya, malam, pagi dan sore ini cuma ya. transisi. Jadi sebenarnya kita Tadi sih. sebagai Muslim Ya, nggak bisa ada di keduanya gitu. Kita harus pilih, kita mau jadi orang baik atau kita mau jadi orang jahat. Kita mau ada that's di right. pihak yang hitam atau kita ada di pihak yang putih. Gitu ya, berarti kita Betul. nggak bisa ada di tengah-tengah, kita nggak bisa abu-abu, kita nggak bisa netral. Nggak bisa Oke, netral. ini menarik banget ya, tapi sayang waktunya cuma 30 menit aja. Jadi alhamdulillah insya Allah obrolan sore ini alhamdulillah banyak juga yang melihat. Insya Allah nanti setelah di-post semoga manfaatnya juga meluas, melebar. Semoga jadi amal jariah juga untuk narasumber yang sore ini alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Aliansi Cerahkan Negeri dan juga teman-teman yang lain. Jazakallah khairan kasir kepada Bang atau Bro Randy yang sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya kerja, Nah, melipir dulu untuk ngisi di Instagram ini live bareng aku sama Aliansi Cerahkan Negeri. sama. Kita kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bro.